Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan daripada firman Tuhan yang saya berdoa, saya berharap ini bisa memberkati kita semua. Renungan kali ini saya akan memberikan judul untuk kita jadi garam bagi dunia ini. Seperti di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi." Dari pembacaan ayat firman Tuhan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa semestinya seringkali ayat ini dipakai oleh banyak hamba Tuhan untuk menggambarkan bahwa kita itu harus jadi berkat. Nah, pada waktu saya membaca ayat firman Tuhan ini, ada sesuatu impresi yang saya tangkap bahwa apa yang semestinya Tuhan Yesus inginkan terjadi dalam hidup kita adalah ada sesuatu yang keluar dari hidup kita. Di sini dikatakan kita harus jadi garam. Artinya pada waktu garam itu dipakai untuk mungkin memasak, air yang tadinya atau masakan yang tadinya tawar, dia akan menjadi asin. Dia akan menjadi berasa asin karena ada sesuatu yang keluar rasa dari garam itu sendiri. Bukannya garamnya yang menjadi tawar karena air atau masakan itu yang tawar mempengaruhi garam itu, tapi garam itu yang mempengaruhi daripada rasa dari masakan itu. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk jadi garam dan terang dunia. Artinya ada sesuatu yang harus keluar dari hidup kita. Itu berupa apa? Itu berupa sebuah mungkin perkataan kita, itu mungkin sebuah tingkah laku kita, itu mungkin sebuah perbuatan kita, itu mungkin sebuah hal-hal yang kita lakukan yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Nah, tapi dalam hal ini saya ingin sedikit menggarisbawahi ada satu hal yang saya belajar seperti ini. Pada zaman dulu, garam itu merupakan sebuah barang atau bahan yang sangat penting dibutuhkan pada zaman itu. Dan ternyata nggak cuma dalam hal masak-memasak saja, ternyata garam ini dipakai salah satunya sebagai mata uang pada zaman itu. Jadi pada waktu di zaman itu orang yang mempunyai garam, mempunyai banyak garam artinya dianggap dia mempunyai banyak uang. Karena untuk misalnya dia nanti beli buah, beli makanan, beli apapun, dia bisa tukar dengan garam itu. Nah, pada waktu saya baca tentang sejarah garam ini, saya mendapatkan seperti ini. Ada satu hal yang seringkali kita lupa, yang Tuhan minta untuk kita ini bisa jadi berkat, untuk ada sesuatu yang keluar dari hidup kita itu, yaitu garam itu sendiri. Dalam hal ini, Tuhan yang saya tangkap adalah Tuhan ingin mengatakan bahwa ya, setiap kita ini diberkati dengan uang. Nah, artinya ada sesuatu yang kita harus juga jadi berkat lewat uang yang kita miliki. Ini yang seringkali orang itu lupa. Orang seringkali cuman, ya sudah pokoknya saya memberikan pertolongan buat orang lain dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada satu hal, ada satu esensi yang lebih jelas lagi lah istilah saya ya. Dikatakan di situ ternyata jadi garam bagi dunia ini adalah kita itu harus jadi berkat bagi orang lain. Untuk apa? Untuk lewat uang yang kita miliki, lewat setiap berkat yang kita miliki. Ada satu perkara yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Saya ini sejujurnya tipe orang yang paling tidak suka melihat orang yang minta-minta atau mengemis begitu ya di pinggir jalan dan lain sebagainya. Sampai istilahnya setiap kali saya naik mobil, saya lihat ada orang yang membantu mengatur lalu lintas dan lain sebagainya, saya seringkali acuh terhadap semuanya itu. Tapi pada waktu Tuhan ajarkan tentang hal ini, ya, saya belajar sangat banyak bahwa ternyata dari ini bukan masalah jumlah berapa besar yang kita harus berikan, tapi ini tuntutan yang Tuhan minta dalam hidup kita adalah ada sesuatu yang keluar dari hidup kita. Ada garam yang memberikan rasa buat setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Nah, sejak saat itu saya apa yang dalam pikiran saya, dalam hati saya coba untuk melakukan apa yang jadi firman Tuhan. Yang biasanya saya tidak pernah kasih, saya tidak suka. Kenapa? Karena saya beranggapan bahwa mereka ini orang-orang yang seakan-akan tidak mau bekerja gitu ya, malas atau lain sebagainya lah, yang kerjanya cuma bisa meminta-minta. Tapi ternyata pada waktu saya baca firman Tuhan ini, yang perlu diubah adalah mindset saya. Di situ saya mulai, setiap kali saya ketemu dengan mereka, setiap kali saya melihat mereka ada di pinggir jalan, saya melihat mereka mungkin sebagai tukang parkir yang seringkali nggak mengerjakan apa-apa, cuman mengharapkan uang-uang receh dari kita. Yang tadinya saya nggak pernah mau melakukan itu, tapi saya tahu ternyata Tuhan mau untuk kita benar-benar jadi garam dan terang dunia. Sejak saat itu saya belajar tentang firman Tuhan ini, bahwa garam dan terang dunia ini, terutama garam itu ya bicara tentang kita itu harus jadi berkat. Berkatnya dalam hal apa? Dalam hal uang yang kita punya. Ya, saya berharap saudara-saudara semua juga bisa belajar banyak dari hal ini. Ternyata ini sekali lagi saya katakan, ini bukan bicara masalah jumlah, tapi ini bicara masalah ada sesuatu yang Tuhan ingin keluar dari hidup kita dan jadi berkat buat semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.